Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu, salam kasih sayangku kepada semua sahabat-sahabatku pecinta kajian Urbi Allah, baik yang ada di dalam dan ada di luar negeri. Semoga saya dan kita semua senantiasa selalu mendapatkan limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di pagi yang indah ini, marilah kita perdengarkan pertanyaan dari sahabat saya yang ada di Surabaya, Mas Tony. Silahkan Mas Tony. Rahayu. Gus, saya ada pertanyaan buat panjenengan. Dalam kajian panjenengan mengatakan bahwa setiap orang yang meninggal dunia sudah tidak ada ceritanya lagi. Pertanyaan saya, terus bagaimana dalam setiap pembukaan kajian panjenengan selalu menyampaikan salam dan sholawat? Bukannya sholawat itu mendoakan keselamatan atas Kanjeng Nabi Muhammad dan keluarganya. Padahal di setiap kajian panjenengan, orang kalau mendoakan keselamatan berarti di sana tidak selamat. Pertanyaan kedua saya, apakah Kanjeng Nabi Muhammad mengajarkan sholawat, Gus? Kalau Kanjeng Nabi Muhammad tidak mengajarkan sholawat, terus di dalam sholat 5 waktu yang umat Islam melakukan selama ini, kok ada sholawatnya, Gus? Apakah sholatnya Kanjeng Nabi Muhammad tidak sama dengan umat Islam sekarang ini? Ngapunten, itu aja pertanyaan saya. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu indahnya, begitu dalamnya, dan begitu tingginya pertanyaan sahabatku Kang Tony dari Surabaya ini, yang insyaallah akan menyadarkan kita semua umat manusia, yang bisa menyadarkan kita bahwa kita hanyalah makhluk, bahwa kita hanyalah ciptaan Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang pertama, Kang Tony telah lama mendengarkan kajian dan paparan di Urbi Allah channel ini, yang mana dulu pernah saya menyampaikan bahwa bila manusia sudah mati, bahwa bila manusia sudah meninggal, maka tak akan ada acara-acara lagi, tak akan ada alam-alam lagi, tak akan ada melewati kematian, tak akan lagi melewati siksa kubur, azab kubur, tak akan melewati lagi kiamat, tak akan lagi melewati hari kebangkitan,
tak akan melewati lagi hari pertanggungjawaban, tak akan melewati lagi menerima rapot dari kanan dan dari kiri, dari tangan kanan dan tangan kiri, tak akan lagi melewati yaumil hisab, tak akan lagi melewati siratal mustaqim, dan tak akan lagi melewati neraka surga. Itu yang dimaksud pertanyaan Kang Tony. Apakah benar demikian? Saya ambilkan dalilnya di dalam Al-Quran yang selama ini sudah sering sama-sama kita mendengarkan. Bila ada orang yang meninggal atau bila ada orang yang kena musibah, maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami dari Allah dan sesungguhnya kepada Allah lah kami kembali. Dari ayat yang singkat ini kita melihat orang mati atau orang meninggal itu sudah dipelihara atau dimandikan oleh yang hidup. Mayat itu dimandikan oleh yang hidup. Siapa? Orang-orang di sekitarnya. Orang yang meninggal itu disucikan, diwudukkan, dimandi besarkan oleh sang hidup. Siapakah dia sang hidup? Ya orang-orang di sekitarnya. Kemudian orang yang meninggal itu dikafani dengan kain putih oleh sang hidup. Siapakah dia? Ya orang-orang yang merawat jenazah itu. Kemudian dibawa ke kuburan dan dimakamkan. Itu semuanya lambang-lambang iman hati manusia. Bila manusianya sudah mati kemanusiaannya, maka ia akan disempurnakan. Wa inna ilaihi roji'un, akan disempurnakan oleh Tuhannya. Bila manusianya mau mati. Maka dari itu matikanlah dirimu sebelum datang kematianmu. Mutu antal qoblal maut. Maknanya bila kita di dunia ini tidak berbaiat, maka selamanya tak akan pernah Islam. Bila hati kita tidak dibaiat, maka selamanya Imam Mahdinya tak akan bangkit. Bila hati kita tidak dibaiat, maka selamanya Muhammad Rasulullahnya pun ya juga tidak bangkit-bangkit untuk menunjukkan jalan selamat, untuk membangkitkan juru selamat yang ada di dalam setiap jiwa manusia. Itulah juru selamat yang akan menyelamatkan manusia melewati alam-alam yang ditakuti, alam-alam yang selama ini menjadi momok, yang menjadi pikiran seluruh manusia, bahwa mati itu tidak enak, nanti melewati alam kubur, melewati siksa kubur, melewati azab kubur, melewati hari kiamat, nunggu sampai hari kiamat, melewati hari kebangkitan, melewati menerima rapot dengan tangan kanan atau tangan kiri, melewati hari pertanggungjawaban, melewati hari hisab, melewati siratal mustaqim, neraka dan surga. Begitu itulah momok yang membuat manusia ketakutan, sehingga manusia berlomba-lomba untuk mencari jalan selamat. Bagaimana mungkin manusia bisa selamat bila yang dicari manusia hanya bayang-bayang saja? Bagaimana mungkin manusia bisa selamat bila yang dicari manusia hanyalah hayalan-hayalan
iman dan akidahnya saja. Bagaimana mungkin manusia bisa selamat sementara manusianya lebih wujud, lebih hidup, lebih jadi Tuhan di dalam hatinya daripada wujud hidup dan Tuhan yang menciptakannya di dalam hatinya. Ini pertanyaan yang pertama, yakni apakah manusia nanti sudah meninggal, apakah tidak ada acara lagi alias kembali kepada Allah. Bila manusia masih ada acara lagi, alam kubur, siksa kubur, dan sebagainya, berarti ayat-ayat Allah itu bohong. Ayat-ayat Allah itu dusta. Allah mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang dari aku dan kembali kepadaku, kata Allah. Bila orang yang mati itu masih menghadapi alam-alam yang katanya alam siksa kubur, pertanyaan mungkar dan nakir, dan sebagainya, berarti kan Allah dusta. Berarti kan orang mati itu tidak kembali kepada Allah, tapi kembali kepada azab kubur, siksa kubur. Berarti Allah itu dusta dengan ayatnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sebenarnya tafsir sejatinya bagaimana sih yang diceritakan orang-orang zaman dulu sampai sekarang, bahwa di dalam kuburan itu ada azab-azab yang mana harus kita lewati hingga kita sampai jumpa kepada Allah endingnya. Maknanya itu semua bukan perjalanan-perjalanan hayalan, bukan perjalanan-perjalanan yang ada di luar diri kita, bukan perjalanan-perjalanan pemahaman, keyakinan, iktikad hati manusianya. Itu semua perjalanan-perjalanan ilahi Rabbi. Itu semua perjalanan-perjalanan yang ada di dalam setiap jiwa-jiwa manusia yang selama ini masih terkubur di dalam kemanusiaannya. Hati yang tak punya iman kepada Tuhannya, akan tetapi iman dan akidahnya selama ini hanyalah kepada dirinya sendiri, hanyalah kepada hawa nafsunya sendiri, hanyalah kepada iblis dan setan yang ada di dalam hatinya, yang selama ini selalu dan selalu mensekutukan Tuhannya dengan dirinya di hatinya. Inilah bukti bahwa kita selama ini telah salah jalan mencari juru selamat di luar diri, padahal juru selamatnya ada di dalam diri. Karena itulah maka Al-Quran itu ditafsiri dengan tafsiran yang tidak sejati, yakni hawa nafsu yang menafsirinya sehingga tafsirannya bengkak, berbeda-beda paham, berbeda-beda pendapat. Karena berbeda paham dan pendapat, hawa nafsunya golek bener-bendere dewe-dewe. Maka dari itu, bila kita bingung, bila kita ragu dengan hadis-hadis, maka kembalilah ke muaranya, kembalilah ke Al-Quran, kembalilah ke asalnya. Karena bila kita mengimani hadis-hadis, sama halnya kita tidak beriman kepada Al-Quran, kebenaran Allah. Bila kita hanya beriman kepada kebenaran versi hawa nafsu kita, dewe-dewe selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah tanda bukti bila manusianya sudah mati, kemanusiaannya sudah dibaiat hatinya, maka ia akan diantar oleh juru selamat Mahdi dan Muhammad Rasulullah. Maknanya diantar kemana? Diantar menghadap wajhullah, kembali menjadi Rasulnya Allah,
diantar kembali menjadi utusannya Allah, diantar kembali menjadi khalifah Allah, diantar menjadi pesuruh Allah. Kapan itu? Besok apa sekarang? Ya sekarang. Jadi orang mati atau orang selamat dan orang tidak selamat itu adanya sekarang. Jadi surga dan neraka itu hanyalah simbol sanepan keadaan hati manusianya saja. Berhubung yang memahami manusia, berhubung yang memahami hawa nafsu, sehingga semua kisah itu, sehingga ayat-ayat suci itu menjadi hayalan-hayalan hawa nafsu manusianya. Jadi ayat itu tidak tafsiran yang sejati, tapi menjadi tafsiran yang kadzib, yang dusta. Kenapa? Karena manusianya yang jadi Tuhan, karena hawa nafsunya yang merajai diri kita sendiri-sendiri selama ini, sehingga penafsiran yang kita tafsir di dalam Al-Quran itu semuanya tersesat kepada hawa nafsune dewe seolah-olah manusianya lah yang paling paham daripada Tuhannya, seolah-olah manusianya lah yang paling ngerti Al-Quran daripada Allah yang menciptakan Al-Quran. Kenapa? Karena belum selamat hatinya, karena belum baiat hatinya. Maka dari itu, baiat itu apa sih? Baiat itu adalah matikanlah dirimu demi menghadap Tuhanmu yang menciptakanmu. Jadi bila Anda baiat sendiri, bila Anda merasa bahwa hidup ini Allah, aku tidak perlu baiat, hidup ini kan Allah, ya silahkan. Tidak ada yang maksa Anda untuk berbaiat, karena orang-orang yang berbaiat itu pilihan Allah. Allah akan menggetarkan hati manusianya untuk berbaiat. Bila Anda belajar baiat sendiri, ya silahkan. Ibarat belajar SD, SMP, SMA sampai kuliah tidak berguru kepada sekolah-sekolah yang sudah tersedia, tapi beli bukunya sendiri, belajar sendiri. Waktu SD, SMP, SMA sampai kuliah belajar dengan dirinya sendiri, beli buku sendiri, belajar sendiri. Selamanya tak akan pernah lulus, dan selamanya tak akan pernah paham, dan selamanya tak akan ada faedahnya ilmunya. Kenapa? Karena tidak punya ijazah. Kenapa? Karena tersesat ajarannya. Maknanya ajarannya sesuai tafsiran hawa nafsunya sendiri ketimbang tafsiran gurunya yang mengajar di sekolah-sekolah itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah pemahaman Al-Quran yang sejati. Maknanya inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Bila manusia masih menyangka setelah kematiannya masih ada alam-alam lain, ilustrasinya, logikanya begini. Ketika Anda tidur nyenyak, di samping Anda ada muda-mudi yang sedang bercinta atau berzina telanjang bulat di samping kiri Anda. Terus di samping kanan Anda ada pemuda yang soleh yang lagi tahajud berbuat kebaikan. Yang kiri berbuat kemungkaran, yang kanan berbuat kebaikan atau ibadah kepada Tuhannya. Ketika Anda tidur nyenyak, tidur senyenyak-nyenyaknya, jangankan mati, tidur saja. Ketika Anda tidur, apakah Anda bisa menilai pemuda dan pemudi di samping Anda ini berbuat kemungkaran, atau Anda merasakan azab panasnya neraka? Dan apakah Anda bisa menilai orang yang di samping kanan Anda ini orang ibadah dan Anda mendapatkan atau berimbas Anda mendapatkan kenikmatan?
neraka dan surga yang Anda hadapi ketika Anda tidur? Apakah Anda bisa menghadapi ketaatan dan maksiatan itu ketika Anda tidur? Anda kan tidak tahu apa-apa. Mana mungkin bisa menilai ada taat dan maksiat. Mana mungkin Anda bisa menilai ada surga dan neraka. Sementara Anda tidak ada di situ. Anda kembali kepada Al-Insan ayat pertama. Bukankah dulu manusia berawal dari hal yang tak dapat disebut? Nah, itulah yang dimaksud inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Datang dari aku, kata Allah, dan kembali kepadaku. Itu orang tidur. Orang tidur saudaranya orang mati. Orang mati saudaranya orang tidur. Tidur dan mati itu sama. Sama-sama makrifat. Sama-sama manusianya tidak tahu apa-apa. Bila sudah mati, sudah dimandikan, disucikan, diwudui, dikafani, itu tandanya suci, selesai, buyar bagi masing-masing manusianya yang sudah selesai pagelarannya. Tapi pagelaran Allah tidak selesai, terus-menerus pagelaran Allah menggelarkan manusia-manusia yang akan datang, anaknya yang ditinggal, cucunya yang ditinggal, cicitnya yang ditinggal, tetap di dalam pagelaran-pagelaran itu. Sedangkan kita yang sudah meninggal ya kembali kepada keadaman kita. Kembali ke kotaknya, asal dari kotak, ya kembali ke kotak sunyi, sepi. Yang ramai ini kan di dalam pagelaran. Yang ada di cerita besok ada alam ini di dunia ini ceritanya. Kematian, siksa kubur versi penciptanya, bukan versi makhluknya. Yang dimaksud neraka, surga, yang dimaksud alam-alam gaib itu bukan versi hawa nafsu yang selama ini menegangkan dan menakutkan yang dicari banyak orang yang di luar sana sehingga tersesat-sesat jalannya. Semua alam gaib itu ada di dalam diri tiap-tiap manusia. Bila Allahnya gaib, ya gaib semua. Ya, menakutkan semua jadi hantu. Arwah-arwah kita tersesat di dalam hantu-hantu dunia. Namun apabila manusianya sudah dibaiat oleh Allah lewat bimbingan baiat, maka selesailah peran-peran manusianya kembali kepada Tuhannya. Itulah yang dimaksud bila manusia belum ketemu baiat, selamanya manusia tidak menemukan juru selamatnya untuk menyelamatkan hatinya, untuk membawa terbang jiwanya kepada Tuhannya. Jadi bila kita mengheboh-hebohkan Nabi Muhammad sebagai juru selamat, bila kita mengheboh-hebohkan Imam Mahdi sebagai juru selamat, bila kita mengheboh-hebohkan Isa Al-Masih sebagai juru selamat, bila kita masih mengheboh-hebohkan makhluk, selamanya kita tersesat dari Tuhan. Jadi yang menyelamatkan, jadi Muhammad Rasulullah juru selamatnya manusia, jadi Isa Al-Masih juru selamatnya manusia, Imam Mahdi juru selamatnya manusia, yakni semuanya sudah ada di dalam jiwamu sendiri-sendiri. Dirimulah yang menyelamatkan dirimu sendiri, bukan di luar sana yang kau cari-cari. Carilah, galilah ke dalam kuburanmu sendiri. Disitulah akan bangkit juru selamatnya. Karena kita selama ini memahami Al-Quran, Injil, dan kitab-kitab suci yang lain, memahami Allah hawa nafsu, Allah iblis, ya kita disesatkan keluar dari Baitullah. Akhirnya baitullahnya menjadi baitun nas. Kolbun kafirin baitun nas. Bila di dalam hatinya masih wujud manusianya, itulah tanda orang kafir dari
Tuhannya, kafir dari juru selamatnya. Jadi kafir itu terdinding antara manusia dengan Tuhannya. Manusia masih merasa jadi Tuhan, manusia masih merasa lebih wujud, lebih ada, lebih hidup daripada wujud hidupnya Tuhan yang telah menciptakannya. Itulah kafirin menurut Allah, bukan menurut versinya hawa nafsu. Versinya hawa nafsu ini kan kafir melihat sosok-sosok pakaiannya, bukan melihat hatinya. Tapi Allah tidak melihat pakaianmu, tapi Allah hanya melihat hatimu. Siapa yang lebih wujud di dalam hatimu, aku atau kamu, kata Allah. Penjelasan pertanyaan yang pertama semoga bisa dipahami, terutama buat saya sendiri, semoga bisa dipahami jawabannya. Terus pertanyaan kedua, apakah sholawat itu ajaran Nabi Muhammad, syariat Nabi Muhammad? Saya jawab, sholawat itu bukan ajaran Nabi Muhammad. Sholawat itu bukan ajaran Muhammad, tapi sholawat itu ajaran siapa? Sholawat itu ajaran Allah kepada seluruh manusia. Sholawat itu ajaran kitab-kitab sucinya Allah. Apa makna sholawat itu? Sebelum saya jelaskan satu persatu apa makna sholawat itu, maka saya bacakan dulu Al-Qur'annya. Selama ini kita diajarkan tentang begitu banyaknya sholawat, ribuan sholawat. Itu kan sholawat ajaran-ajaran manusia, bukan sholawat ajaran Al-Quran. Di Al-Quran tidak ada itu, karena manusianya di dalam hatinya membangga-banggakan, memulia-muliakan diri manusianya, maka manusianya disibukkan dengan hal-hal yang menyesatkan hati manusia, sehingga manusia mendewa-dewakan makhluknya seperti manusia mendewa-dewakan dirinya sendiri di hatinya. Manusia mendewa-dewakan Muhammad Rasulullah seperti manusianya mendewa-dewakan hawa nafsunya di dalam hatinya. Ya tersesat semua. Kenapa? Karena tidak mendewakan Tuhan yang menciptakan Muhammad. Karena tidak mendewakan hidup yang menghidupi Nabi Muhammad. Ya semuanya tersesat. Sanad-sanadnya tidak langsung kepada Allah, tapi sanad-sanadnya lari pulang kepada yang fana, yang mati, yang hancur. Apa sanadnya? Hawa nafsu kita sendiri-sendiri. Masih mendewa-dewakan yang mati daripada mendewakan yang hidup. Di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-56, Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Ini makna syariatnya. Ini makna kemanusiaannya. Ini makna hawa nafsu manusianya. Ini makna tafsir yang dusta. Tafsir yang kadzib. Tafsir ala syariat, ala kemanusiaannya. Sehingga manusianya menafsirkan demikian. Coba kita hayati. Apakah mungkin ciptaan lebih mulia daripada yang menciptakannya? Bila kita memahami arti yang non sejati ayat ini kan seolah-olah
Allah saja dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Berarti Nabi seolah-olah dipertuhankan oleh Allah, seolah-olah Nabi dipertuhankan oleh malaikat, dan semua manusia mempertuhankan Nabi Muhammad. Begitu maksudnya. Kalau salah penafsirannya, jadinya pemahamannya seperti itu. Maka terjadilah seperti sekarang ini, seolah-olah Allah bisa dikalahkan oleh Muhammad di dalam hati tiap manusia, sehingga manusia banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad daripada bersolawat kepada Allah. Salah jalannya, nyembah diri manusianya. Kenapa? Karena manusianya membangga-banggakan dirinya sendiri daripada membangga-banggakan hidup yang menghidupi dirinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya jelaskan apa makna yang terkandung di dalam ayat ini Al-Ahzab 56 yang belum digali, yang belum tergali, dan yang belum diketahui oleh seluruh manusia. Apa makna tafsir sejati-jatinya? Jadi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Maknanya bagaimana? Sesungguhnya uripe Allah itu juga menghidupi para malaikat, pun juga uripe Allah menghidupi para nabi, termasuk Nabi Muhammad. Jangan salah paham. Seolah-olah Allah memberi salam, seolah-olah malaikat memberi salam. Ala versi hawa nafsu. Pemahaman manusianya seolah-olah semuanya serba hayalan, seperti film yang ada di luar dirinya, seperti bioskop yang ada di luar dirinya. Semuanya disosok-sosokkan seperti manusianya melihat wujud yang di luar dirinya. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Maknanya bagaimana? Sesungguhnya uripe Allah, hayatullah itu menghidupi para malaikat. Uripe Allah menghidupi para nabi dan rasul. Itu maknanya. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam dengan penuh penghormatan. Maknanya bagaimana? Bersolawatlah kalian. Maknanya imanlah di dalam masing-masing hatimu bahwa dirimu itu ya dihidupi oleh uripe Allah. Itu yang dimaksud ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang yang beriman merasa bahwa hidup ini bukan hidupnya, karena hidup ini adalah hidup Tuhannya. Bila sudah terrealisasi lewat pintu baiat seperti itu, maka seluruh manusia itu loh yang dimaksud Rasulullah. Seluruh manusia itu loh yang dimaksud Khalifatullah. Para utusan-utusan Allah. Bukan para utusan dan bukan para khalifahnya, iblis dan setan, supaya kita bisa pulang kepada inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Itu maknanya solawat. Bukan seperti makna solawat-solawat yang kita pahami selama ini, yang ala tafsir non sejati. Tafsiran hawa nafsu diri manusianya. Kenapa? Karena manusianya yang lebih hebat daripada Tuhannya selama ini di hati kita. Ya termasuk saya. Selama ini memaknai, menafsiri yang seperti itu. Ikut-ikutan imannya. Ikut orang-orang zaman dulu. Ajarannya sejak dulu ya demikian. Pokoknya ikut wae. Tidak kembali kepada Al-Quran. Maka dari itu bila kita menemukan kebingungan di dalam memahami iman dan Islam ini, yang selama ini banyak alirannya, banyak
golongannya, banyak madhabnya. Bila bingung, larilah kepada Allah, ke sumber aslinya. Itulah perintah Allah bila kamu menghadapi kebingungan di antara manusia. Kembalilah kepadaku, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Selesai sudah. Bila sudah kembali kepada Allah, tidak berlaku lagi alam-alam gaib itu. Kenapa? Karena sudah nyata bersama nyatanya Allah. Bagi sahabat-sahabat yang sudah baiat, nyata alam-alam itu sudah selesai dilewatinya. Karena sudah ketemu dengan Sang Penciptanya. Jadi bisa dipahami ya makna dari hakikat sholawat itu sendiri. Sesungguhnya Allah itu menghidupi para malaikat. Sesungguhnya Allah itu menghidupi para nabi, orang-orang yang berkhidmat, orang-orang yang selalu beriman kepada Sang Penciptanya. Itulah para nabi, para rasul yang selalu dirasuli Allah, yang selalu diutus Allah. Bukan seperti saya dan kita semua selama ini yang selalu dan selalu diutus, dirasuli dan menjadi khalifahnya hawa nafsu setan dewe-dewe, termasuk saya. Saya pun juga selama ini dirasuli, diutus oleh Abdul Halimnya daripada diutus, dirasuli Allah di dalam hati saya. Jadi sama, saya, Anda sama-sama belajar. Sama-sama belajar apa? Sama-sama belajar mati sebelum mati. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang penjabaran yang lebih detail lagi. Apa sih yang dikatakan sholawat itu? Jadi ada dulur papat limo pancer yang selama ini tidak disadari oleh manusia termasuk saya. Yang pertama amal ibadah. Yang kedua bersolawat. Yang ketiga sholat. Yang keempat mati. Jadi inilah amal ibadah Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi makna hakikatnya orang-orang yang sudah menemukan juru selamat itu bagaimana? Selama ini kita semua umat manusia hanya sibuk kepada amal-amal ibadah. Hanya sibuk kepada amal-amalnya dohiriyah. Sehingga kita lupa pada amal batiniyah. Bila amal dohiriyah dan bila amal batiniyahnya rusak, rusaknya bagaimana? Rusak kenapa? Karena manusianya yang jadi Tuhan di dalam hatinya, ya maka rusaklah amal dohirnya. Ya rusaklah ibadahnya, ya rusaklah sholawatannya. Namun bila amal batinnya sudah kembali innalillahi wa inna ilaihi roji'un, hanya Allah yang menghidupi manusianya, maka seluruh amal dohirnya ya selamat di bawah juru selamat, yakni selamat menuju Tuhan yang telah menciptakannya. Kenapa kok dikatakan selamat? Karena seluruh amal yang dikerjakan oleh manusia bukan amal manusianya, tapi amal uripe Allah. Itulah yang dimaksud juru selamat itu, yang menyelamatkan hati manusia. Jadi ada amal ibadah, ada sholawat, ada sholat, ada mati.
amal ibadah, sholawat, sholat, mati, dulur papat, limo panceri ke uripe Allah. Jadi hakikat ibadah itu adalah ketika manusianya bersolawat. Nah, bersolawat itu maknanya apa? Solawat itu kata jamaknya sholat. Bila tak ada mati, tak ada sholat. Bila tak ada sholat, tak ada sholawat. Dan bila tak ada sholawat, tak ada ibadah. Maknanya manusianya baiat dulu baru bisa sholat. Maknanya manusianya baiat dulu baru bisa sholawat. Maknanya manusianya harus baiat dulu baru bisa beramal ibadah. Kenapa? Dengan matilah manusia, maka uripe Allah lah yang memerankan manusianya. Dengan mati manusianya, Allah lah yang memelihara manusianya, yang mencukupi manusianya, yang menjaga manusianya, bebas manusianya dari jaga-jaga Allah. Karena manusianya selama ini lebih mulia, lebih sakti daripada mulia dan sakti Tuhannya, seolah-olah manusianya yang bisa jaga Allah dengan sholatnya, seolah-olah manusianya yang bisa jaga Allah dengan sholawatan-sholawatannya, seolah-olah manusianya bisa jaga Allah dengan amal ibadahnya. Siapa kita? Iman kita, akidah kita selama ini terbalik. Mestinya nyembah Allah, maka selama ini seolah-olah Allah yang nyembah kita, seolah-olah Allah yang tidak bisa apa-apa, kita yang bisa apa-apa. Berarti ini kan kepahaman, keyakinan, akidah yang terbalik. Maka dari itu iblis dan setan selalu menyesatkan manusia dengan kebesarannya, hawa nafsunya sendiri-sendiri. Jadi sebelum kita bisa ibadah kepada Allah, ya baiat dulu, mati dulu, baru bisa sholat. Apa sih sholat itu? Aqimis sholata lidzikri, dirikan sholat guna untuk mengingat aku. Bila di dalam sholat kita tak bisa mengingat Allah, ya berarti bukan sholat namanya. Bila kita di dalam sholat masih ingat selain Allah, ya bukan sholat namanya. Belum bangkit juru selamatnya. Kenapa belum baiat? Belum baiat, belum mati manusianya. Jadi sholat itu berawal dari sholawat. Sholawat itu jamaknya dari asal kata sholat, jadi sholawat. Ketika sudah sholawat bisa ibadah, itu yang disebut amal soleh. Jadi sumbernya amal ibadah itu ya dibaiat dulu, terus bisa sholat, terus bisa sholawat, terus bisa amal soleh. Jadi dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Jadi maknanya agar bisa terrealisasi sholat atau ibadah amal kita, ya mati dulu, baiat dulu, baru ketemu Allah yang bisa mensolatkan, baru ketemu Allah yang bisa mensolawatkan, baru ketemu Allah yang bisa memerankan manusia beramal kebajikan. Apa amal kebajikan di sisi Allah? Ketika manusianya tidak jadi Tuhan lagi di dalam hatinya, itulah amal kebajikan, itulah amal soleh. Di dalam sholat, ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar,
maka tiadakanlah kebesaranmu di hatimu kecuali kebesaran Allah. Setelah itu matikanlah dirimu. Kalau kita tidak mati, maka tak mungkin Allah Maha Besar. Bila kita tak mati, pasti yang Maha Besar hawa nafsu kita sendiri. Karena kita belum dibaiat, maka tak akan pernah mati. Maka yang akbar ya hawa nafsunya, belum diputus hawa nafsunya, pasti yang mulia, yang agung, yang besar, yang maha puji, yang selalu mencari pujian di dalam hatinya, ya iblis setannya. Karena belum dibaiat iblis setannya, masih nggoda manusia terus. Jadi ketika Allahu Akbar takbiratul ihram, tandanya manusianya mati. Coba lihat orang sholat itu sendekap seperti sendekapnya orang mati. Memang tujuan sholat itu mati. Bukan sholat untuk ibadah. Bukan sholat untuk kebanggaan diri kita. Kebalik. Kenapa? Karena kita selama ini mempertuhankan awake dewe daripada mempertuhankan Tuhan yang menciptakan awake dewe iki. Jadi untuk menuju Allah ya harus ketemu dengan kematian, baru bisa sholat, baru bisa sholawatan, baru bisa beramal soleh. Itu alam-alam goib yang belum kita saksikan selama ini. Karena kita hidup di dunia hayalan selama ini. Di dunia manusianya. Dan pertanyaan lagi, kenapa Gus kalau waktu pengajian ada sholawatan dan ada zikiran serta macam-macam. Bila sudah mati hati manusianya, ngerjain apa saja bebas. Sholawatan, tidak sholawatan, bebas. Apapun yang dikerjakan, bebas. Kenapa? Bukan milik manusianya lagi. Jadi bila masih ada diri manusianya, pasti manusia menilai manusianya. Bila tak ada lagi diri manusianya di hatinya, bebas manusianya mengerjakan apa saja. Maknanya sudah di dalam kebebasan Allah, di dalam juru selamatnya Allah. Apapun yang diperankan kepada manusianya, tidak ada yang tidak selamat, tidak ada yang tidak diperankan oleh Tuhannya sebagai penciptanya. Jadi bebas-bebas saja. Saya waktu pengajian pakai sholawat atau tidak pakai sholawat sama saja. Kenapa? Karena bukan kuasa saya. Itulah kebebasan manusia. Bila sudah mati, contoh yang dicontohkan di depan tadi, ketika Anda tidur, di samping kiri ada muda-mudi yang lagi bercinta, berzina, telanjang bulat, dan yang di kanan Anda ada muda-mudi yang lagi sholat tahajud. Apa kita bisa menilai? Oh, ini maksiat, oh ini taat. Bila kita sudah tidur nyenyak. Itulah yang dimaksud baiat itu, ketika manusianya sudah ketemu dengan kematiannya, maka manusianya tak bisa lagi berbuat apa-apa kecuali diperbuat oleh uripe Allah. Jadi melihat apa saja no comment. Kenapa? Karena aku hanyalah bajunya Allah, pakaian Tuhan saja. Pakaian no comment, dibawa kemana saja no comment. Ikut saja, trimo ing pandum. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Kang Mas Tony yang dari Surabaya, dan terutama untuk diri saya dan kita semua, sahabat-sahabat pecinta paparan uripe Allah, semoga kita semua selalu dipahamkan oleh Allah, dibimbing oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.